Bumpy Johnson, pria yang memerintah Harlem dengan kecerdikan dan rasa hormat. Ellsworth Raymond, Bumpy Johnson lahir pada 31 Juli 1905 di Charleston, Carolina Selatan, pada sebuah masa dan tempat di mana diskriminasi rasial bukanlah konsep abstrak, melainkan kenyataan sehari-hari yang nyata, sebuah bayangan panjang yang menutupi setiap kesempatan dan setiap langkah. Sejak kecil, Johnson mengalami kemiskinan dan kerasnya kehidupan jalanan di selatan. Ia memahami lebih awal bahwa bertahan hidup tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada kecerdasan, reputasi, dan terutama rasa hormat yang mampu ia bangkitkan dari orang lain, bahkan dalam lingkungan yang penuh permusuhan. Sebagai remaja, Bumpy pindah ke New York, dan Harlem menjadi rumahnya, kerajaannya, sekaligus sekolah kehidupan baginya. Di sana, jalan-jalan ibarat papan catur, tempat geng-geng saingan, polisi korup, dan para pengusaha kriminal menjalankan permainan yang tak pernah berhenti. Bumpy segera menyadari bahwa setiap langkah harus diperhitungkan, setiap aliansi memiliki harga, dan bahwa otoritas dalam dunia itu dibangun melalui kombinasi karisma, kecerdikan, dan bila diperlukan, intimidasi yang tenang. Ia belajar membaca karakter orang dan memprediksi tindakan mereka, karena di Harlem kepercayaan diberikan dengan sangat hati-hati, dan pengkhianatan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Julukannya, Bumpy, lahir dari campuran rasa hormat dan ketakutan, tanda bahwa pemuda itu bukan penjahat sembarangan, tetapi seseorang yang memahami aturan kekuasaan dan tahu bagaimana menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Tidak seperti banyak orang sezamannya, Johnson tidak mencari ketenaran melalui kekerasan tanpa arah. Pendekatannya bersifat strategis, mempertahankan kendali wilayahnya, memastikan loyalitas para pengikutnya, serta menyeimbangkan persaingan dengan negosiasi. Baginya, otoritas sejati lahir dari perpaduan antara rasa hormat dan pandangan jauh ke depan. Selama beberapa dekade, Bumpy Johnson menjadi figur sentral dalam kejahatan terorganisasi di Harlem. Ia bekerja dengan sekutu sekaligus musuh, dengan pragmatisme yang membingungkan mereka yang mengira seorang pemimpin kriminal hanya akan bertindak dengan brutal. Ia mengawasi operasi perjudian, perdagangan narkoba, serta aktivitas ilegal lainnya, namun ia melakukannya dengan gaya yang meskipun tegas, tetap mengikuti kode tak tertulis, melindungi komunitas kulit hitam, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mempertahankan tingkat ketertiban di tengah kekacauan. Cara kepemimpinannya menggabungkan kriminalitas dengan etika jalanan, sebuah paradoks yang tidak mudah dipahami. Sepanjang hidupnya, Johnson menghadapi berbagai ancaman, pesaing kriminal, pejabat korup, agen federal, hingga ketegangan politik. Namun ia tetap bertahan melalui kecerdasannya, kehati-hatiannya, serta kemampuannya membaca arah pergerakan orang lain. Setiap keputusan dibuat untuk memaksimalkan kendali dan meminimalkan risiko, dan setiap aksi seberapapun beraninya terlihat merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, mengonsolidasikan pengaruh tanpa merusak struktur yang memungkinkan kekuatannya bertahan. Reputasinya tumbuh tidak hanya di Harlem tetapi juga di luar wilayah itu, menjadikan namanya sinonim dengan otoritas, kecerdasan, dan keluasan. Meski terlibat dalam dunia kriminal, Bumpy Johnson juga dikenal sebagai pelindung komunitasnya. Selama bertahun-tahun, ia menjaga stabilitas relatif di Harlem, menjadi mediator antara geng-geng saingan, dan kadang menyelesaikan konflik yang jika tidak ditangani dapat berubah menjadi kekerasan terbuka. Kepemimpinannya, meski tidak sah menurut hukum, memiliki unsur paternalistik, rasa hormat yang ia tuntut selalu diikuti tanggung jawab untuk tidak membiarkan lingkungannya tenggelam dalam kekacauan. Johnson beberapa kali ditangkap dan dipenjara, namun bahkan dari balik jeruji besi, pengaruhnya tetap kuat. Ia memberikan instruksi, mempertahankan jaringan, dan terus memengaruhi arah perkembangan Harlem. Hidupnya menunjukkan paradoks kekuasaan dalam dunia bawah tanah, otoritas dijalankan tanpa mandat legal, dan kelangsungan hidup bergantung pada reputasi, kecerdikan, serta kemampuan memprediksi gerak teman maupun lawan. Bagi sebagian orang, Bumpy hanyalah seorang kriminal, tetapi bagi yang lain, ia adalah seorang ahli strategi, seseorang yang memahami kode tak tertulis dunia yang ia huni, dan yang mampu membawa ketertiban dalam kekacauan. Bumpy Johnson meninggal pada 7 Juli 1968, namun legendanya bertahan jauh melampaui hidupnya. Ia berubah menjadi mitos Harlem, contoh bagaimana kekuasaan dapat muncul dalam bentuk yang tak terduga, dan bagaimana seorang pria dapat menguasai dunia berbahaya tidak hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdasan, rasa hormat, dan visi strategis. Kisahnya juga merupakan kisah Harlem itu sendiri, sebuah lingkungan yang hidup, rumit, penuh tantangan dan peluang, tempat keberlangsungan hidup dan kepemimpinan saling terjalin dalam tarian yang konstan antara risiko dan strategi. Pada akhirnya, kehidupan Bumpy Johnson menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan mencolok, dan bahwa kebesaran tidak hanya hadir dalam ketenaran.
Kebesaran juga tampak dalam kemampuan mempertahankan kendali, membangun jaringan, meramalkan masa depan, dan melindungi mereka yang berada dalam lingkup pengaruhnya. Hingga kini, sosoknya menginspirasi banyak orang untuk memahami bahwa kepemimpinan, bahkan di pinggiran legalitas, dapat muncul melalui kecerdasan, kecermatan, dan kode moral tersendiri.